Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 2F. Jilid 02. Demikianlah, setiap senja Harun mengajarkan semua ilmu silat yang dikuasainya kepada Aji. Kalau hari hujan mereka berlatih di dalam rumah. Kalau malam Aji disuruh belajar membaca dan menulis dari Bapak Sastro, seorang penduduk Gampingan yang terpelajar dan di waktu mudanya tinggal di Mataram. Dalam usianya yang 10 tahun itu Aji sudah pandai membaca dan menulis. Bahkan Pak Sastro mulai mengajarkan kesusastraan kepadanya, mengajari tata krama, bertembang, bahkan menabuh gambang, meniup suling dan menari. Semua itu tanpa imbalan karena Pak Sastro sendiri suka mengajar Aji yang ternyata cerdik dan mudah menguasai pelajarannya. Di samping itu, Pak Sastro merasa berhutang budi kepada Harun yang pernah mengobati dan menyembuhkan dia dari penderitaan penyakit yang berat dan gawat. Pada masa itu, agama Islam belum begitu diresapi secara mendalam sampai ke pelosok dan daerah yang terpencil. Umatnya yang benar-benar mendalami agama Islam sebagian besar adalah mereka yang berdiam di pantai utara Nusa Jawa. Bahkan yang sempat mencapai daerah pedalaman di selatan, diterima setengah-setengah sehingga bercampur dengan tradisi yang berasal dari agama terdahulu, yaitu agama Buddha yang juga sudah bercampur dengan tradisi berasal dari agama Hindu. Dari perpaduan agama-agama inilah muncul semacam filsafat kejawen yang disesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan. Aji dibesarkan dalam keadaan alam pikiran dan kebudayaan ini. Pak Sastro adalah seorang ahli filsafat kejawen yang banyak mengandung pelajaran agama Islam. Dia tidak sempat mendalami pelajaran agama Islam maka tidak dapat dikatakan ahli dalam agama itu. Semua pengetahuan filsafatnya itu dia ajarkan pula kepada Aji. Semua ini ditambah lagi oleh filsafat yang diajarkan ayahnya sendiri. Harun adalah seorang yang dahulu ketika masih hidup di negerinya pernah mempelajari agama Islam yang juga sudah bergaul dengan filsafat agama Hindu dan agama Buddha. Dalam keadaan yang demikian itu, Aji berangkat dewasa didasari pelajaran filsafat kehidupan yang bersumber dari berbagai agama. Namun, atas bimbingan ayahnya sendiri, dia dapat menerima pelajaran agama itu karena kebijaksanaan yang ditekankan ayahnya untuk mencari inti dari semua filsafat yang pada dasarnya serupa. Inti dari semua agama dan filsafat adalah agar menjadi seorang manusia yang baik budi, membangun, bermanfaat bagi manusia dan alam sekitarnya, berbakti kepada Sang Maha Pencipta dengan memupuk perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan jahat yang merugikan orang lain dan berserah diri kepadanya. Aji digembleng untuk memiliki watak yang baik. Dia mencari persamaan dalam semua agama itu dan mengabaikan perbedaannya karena maklum benar bahwa yang berbeda itu hanyalah soal kulitnya saja, upacara, sejarah dan cara beribadat. Intinya menuju ke arah satu. Hanya caranya menuju ke arah satu itu yang berbeda. Sang Waktu adalah suatu kekuasaan yang tak terkalahkan oleh siapapun juga. Sang Waktu adalah sang Batara Kala yang melahap semua yang ada. Waktu adalah satu di antara kekuasaan yang maha kuasa yang tak terhitung banyaknya. Tampaknya Sang Waktu hanya diam, tidak melakukan apa-apa, namun kenyataannya, segala sesuatu dilahapnya, segala sesuatu akan lenyap di gulung waktu. Waktu juga dapat menjadi obat yang amat manjur bagi segala macam penderitaan batin. Tidak ada kesusahan yang tidak lenyap pula bersama lewatnya waktu. Waktu amat ajaib. Apabila kita memperhatikan, maka sang waktu merayap lebih lambat daripada majunya seekor siput. Namun apabila kita lengah dan tidak memperhatikannya, dia akan melaju lebih cepat daripada kilat. Kalau tidak diperhatikan, waktu bertahun-tahun rasanya seperti baru kemarin saja. Sebaliknya kalau kita memperhatikan, waktu sehari rasanya seperti bertahun-tahun. Demikian pula dengan kehidupan keluarga Harun Hambali. Sang Waktu melesat sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu 15 tahun telah lewat sejak Lindu Aji dilahirkan. Padahal kalau Harun dan Warsia mengenang kelahiran anak tunggal mereka itu, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Lindu Aji kini telah menjadi seorang pemuda remaja berusia 15 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, kaki dan tangannya kokoh terlatih dan terbiasa dengan pekerjaan berat. Dadanya bidang dan menyembunyikan tenaga yang dahsyat. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru. Bersambung ke bagian 2G.